Tipe ideal birokrasi kontinum karismatik legal rasional. Asumsi Weber tentang transformasi historis birokrasi karismatik menjadi birokrasi demokratis berasal dari asumsi yang bahkan lebih mendasar di pihak Weber bahwa kehidupan historis menunjukkan rasionalitas yang berkembang di mana ada kekecewaan dunia atas birokrasi. Menurut Weber, jenis organisasi birokrasi ini pada prinsipnya dapat diterapkan pada banyak bidang kehidupan sosial, seperti politik, ekonomi, militer, dan keagamaan. Weber percaya atau lebih tepat berasumsi bahwasanya birokrasi karismatik pada akhirnya akan mengarah ke tatanan birokrasi berdasarkan hukum rasional. Dia tidak menguraikan perbedaan mendasar yang mungkin ada di antara kedua jenis birokrasi ini. Weber menerima begitu saja bahwa birokrasi karismatik hanyalah bentuk organisasi birokrasi yang kurang berkembang. Ini adalah salah satu dari sedikit elemen evolusioner pemikiran progresivis yang tersisa dalam sistemnya. Saudara bisa memeriksa kembali ada tidaknya indikator atau parameter birokrasi karismatis dalam tipe ideal birokrasi legal rasional. Berikut adalah indikator legal rasional. Indikator legal rasional dinyatakan sebagai berikut. 1. Mereka secara pribadi bebas dan tunduk pada otoritas hanya sehubungan dengan kewajiban resmi impersonal mereka. Yang kedua, mereka diorganisir dalam hierarki jabatan yang jelas. 3. Setiap jabatan memiliki lingkup kompetensi yang jelas dalam pengertian hukum. Yang keempat, jabatan diisi dengan hubungan kontrak bebas. Jadi pada prinsipnya ada seleksi bebas. Yang kelima, kandidat dipilih berdasarkan kualifikasi teknis. Dalam kasus yang paling rasional, ini diuji dengan ujian atau dijamin dengan ijazah sertifikasi pelatihan teknis atau keduanya. Mereka ditunjuk bukan dipilih. Yang keenam, mereka dibayar dengan gaji tetap dalam bentuk uang, sebagian besar dengan hak pensiun, hanya dalam keadaan tertentu. Yang ketujuh, ada otoritas pemberi kerja terutama di organisasi swasta, berhak untuk menghentikan pengangkatan, tetapi pejabat tersebut selalu bebas untuk mengundurkan diri. Untuk skala gaji terutama dinilai menurut peringkat menurut hierarki. Selain kriteria ini, ada kriteria lain yaitu tanggung jawab, posisi, dan persyaratan status sosial dari petahana. Jabatan diperlakukan sebagai satu-satunya atau setidak-tidaknya pekerjaan utama. Posisi dalam kantor sebagai birokrat adalah sebagai karir. Ada sistem promosi dan tergantung pada penilaian atasan. Yang ke-10, pejabat bekerja sama dan lepas dari pemilikan sarana administrasi. Yang ke-11, birokrat tunduk pada disiplin dan kontrol yang ketat dan sistematis dalam melakukan tugasnya. Rasionalitas yang hidup dan berkembang yang diyakini Weber sebagai sejarah yang tidak dapat diubah trennya. Sekali lagi, hanyalah salah satu dari bias evolusioner yang masih dimiliki Weber subjek, meskipun dia melakukan begitu banyak untuk menghancurkan skema sejarah evolusioner yang unilinear. Paradoksnya, kontribusi Weber yang paling penting bagi sosiologi adalah desakannya pada bidang irasionalitas fundamental dan tak terhindarkan dalam kehidupan sosial setiap saat. Ini diharapkan karena bagaimanapun juga karisma adalah antitesis dari rasionalitas dan kekuatan irasional par excellence. Konsekuensi kedua dari pembatasan tajam wilayah rasionalitas dalam birokrasi karismatik berpusat pada masalah rekrutmen birokrasi. Sama seperti berbagai persyaratan fungsional untuk karya ilmiah tidak hadir dalam birokrasi karismatik. Prasyarat untuk rekrutmen birokrasi yang ketat juga terganggu. Kita mempertimbangkan sejarah Gereja Katolik. Contoh yang paling menonjol untuk menjelaskan transformasi karisma menjadi organisasi birokrasi yang diketahui oleh Weber. Weber meninggal sebelum birokrasi Soviet berkembang sepenuhnya. Walaupun dia merasakan pentingnya kekuatan Bolshevik yang luar biasa dan mengikuti jalannya dengan penuh minat hingga kematiannya pada tahun 1920. Sejauh mana rasionalitas efektif dalam struktur total Gereja Katolik dibatasi oleh sifat karismatik yang melekat dan langsung dari jabatannya. Sebuah karisma yang masih ada, mari kita catat setelah hampir 2000 tahun.
Paus dapat dan memang mengumumkan dogma baru dan berbicara dalam jabatan karismatiknya sebagai Paus dan bukan sebagai pribadi. Namun, karakter karismatik dari jabatan gereja tidak terbatas pada puncak birokrasi saja. Ini beroperasi di setiap level. Gereja itu sendiri sejak lama menetapkan sifat karismatik dari jabatannya. Dalam hal ini, Weber berpendapat bahwasanya gereja Katolik dilihat sebagai birokrasi karismatik yang luas memonopoli sarana anugerah. Meskipun Weber membahas dua basis genetik alternatif untuk pertumbuhan struktur birokrasi dan apa yang tampak adalah dua jenis birokrasi yang berbeda. Weber sendiri tidak memandang keduanya secara esensial berbeda sama sekali. Sebaliknya, Weber memahami karismatis dan legal rasional dalam kerangka sistem kesinambungan sejarah. Jadi, Weber melihat karismatis dan legal rasional dari sudut pandang evolusioner. Karenanya, sebagai dua contoh primitif dan lanjutan dari fenomena dasar yang sama, yaitu birokrasi. Ini yang kemudian menjadi titik tolak Weber membangun tipe ideal birokrasi yang karakternya berdasarkan tatanan legal rasional.